Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan bahasan bagian pertama dari surat Abasa 23 sampai 32. Karena 1722 kemarin, tahun kemarin tamat, jadi sekarang ayat 23 sampai 32, dan ini makalah bagian yang pertama. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba summa syaqqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inabaw wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Makanya judulnya fasilitas lengkap yang dianugerahkan Allah kepada kita, yang patut kita syukuri. Sekali-kali jangan begitu. Nah, itu diawali kala ya. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, maka dikunci dengan kala lama yak lima amaroh mata oge ulah kitu muncul bahasa Sunda ulah kitu naon. Ya, sebelumnya kan berbicara kufur, berbicara berpaling, berbicara tidak syukur dan sebagainya, nanti kita kaitkan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah setiap manusia itu melihat neuleuh, mun bahasa Sunda nama neuleuh teh langkung tiningali. Hari ningali mah melihat gitu selewat, ai neuleuh mah ilo nempona teh langkung cecep, langkung teges ilo. Fayanzuril insan ila ta'amih. Jadi sudah nampak dari awalnya juga, awal ayat ini berkaitan dengan makanan. Fayanzuril insan ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit. Sebabnya air kan dari langit tercurah sehingga bisa kita nikmati air dari langit itu. Makanya ulah ningali banjirna, tapi tercurahna. Bagaimana nyiram tanaman, bagaimana kita bisa mandi, bebersih, bagaimana bisa kita nyuci pakaian, nyuci piring, nyuci halaman. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit dengan berlimpah. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Belah bisa membelah antara gunung ke gunung, bisa membelah pecah, otomatis bisa juga ditanam belah bumi. Lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian. Jadi dengan belahan bumi itu, makanya kalau para petani mah bumi dibelah, diasek, ada tanur teh naon, tani mundur, tanaman mundur
tani mundur. Kemudian anggur, sayur-sayuran, aya brokoli, aya brungkol, aya kiciwis, ada saledri, ada kol, ada kangkung, ada jukut yang naon? Salada. Ya, salada air teh disebutnya jukut di tempat makanan mah. Terus berbagai macam zaitun yang pahit dan asin tanpa garam, dan kurma manis tanpa gula. Kebun yang rindang, perkebunan di halaman rumah, di atas kamar kita bisa berkebun. Sekarang mah kebunnya bisa di atas kamar kan, karena halamannya heureut gitu. Kemudian buah-buahan dan rerumputan, semua itu disediakan sebagai fasilitas untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan, mata kesenangan dan lakum serta hewan. Itu tartibul ayat dan tarjamahnya. Tarjamah yang kita kutip dari Departemen Agama, yang tentu saja kita kaji dari berbagai segi terjemah Departemen Agama itu. Sekarang kita mulai dari tamhid atau pendahuluan ayat ini. Mulai dari konteks makro surat Abasa. Surat Abasa merupakan salah satu surat Makkiyah yang berisi peringatan keras kepada manusia tentang kejiwaannya, kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan deskripsi rinci mengenai kenikmatan yang diberikan oleh Allah, fasilitasnya. Kenikmatan yang Allah berikan, yang dianugerahkan oleh Allah. Surat ini mengingatkan manusia akan kelemahannya, ketergantungan, bahwa ternyata kalau kurang makan nggak nikmat hidup itu. Makanya presiden kita sekarang kondisinya urusan makan bergizi di nomor satu kan. Iya, karena ternyata banyak anak-anak sekolah yang tidak bisa makan bergizi. Buktinya kan, komo ayo nama diberi jajan ngan ukur jajan sebelah we wungkul kan. Bahwa mie para rubuh, tapi kalau ada gerakan makan bergizi tidak hanya omong tapi juga praktek, insya Allah anak generasi muda, generasi yang akan datang akan semakin baik. Serta kebutuhan untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya di alam semesta. Jadi bukan hanya urusan makanan, tapi juga urusan fasilitas-fasilitas yang lain, seperti diungkapkan tadi di dalam terjemahnya. Dan ayat dari 23 sampai 32 ini, jadi cukup panjang bahasannya, membahas bukti kebesaran Allah melalui proses penciptaan makanan yang melibatkan elemen-elemen alam. Karena manusia itu kan tidak bisa dipisahkan dengan alam. Asalnya juga diciptakan dari alam, hidup di alam, kembali ke alam, dan itu semuanya proses kehidupan manusia. Maka makanannya pun makanan alam, bernapas juga dengan alam, minum, makan, bernapas, hidup dengan alam, yang kadang-kadang kita suka lupa akan alam, merasa alam itu tidak berjasa, sehingga kadang-kadang karena tidak merasa berjasa dianggap sepele aja, dianggap biasa. Karena
kehidupan kita sudah biasa ya. Makanya Quran mengingatkan, bukan hanya mengingatkan tentang wahyunya, tapi juga keadaan alam ini. Jadi surat Abasa ini mulai dari ayat ini banyak bicara tentang alam. Hal ini menunjukkan perhatian Allah terhadap kebutuhan dasar manusia, sekaligus menjadi tanda yang mengarah kepada pengakuan akan keesaan dan kekuasaan Allah itu, kekuasaannya. Urgensi tafsir ayat, latar belakang tafsir ayat ini dilandasi oleh 3 elemen utama yang penting, yaitu kritik terhadap kelalaian manusia yang ditandaskan pada ayat yang lalu, kutilal insan akfaroh, keterlaluan manusia itu sampai kupur karena kelalaian. Maka kelalaian ini menjadi perhatian. Pada ayat sebelumnya manusia digambarkan sebagai makhluk yang lalai, yaitu ayat 23. Allah mengingatkan bahwa banyak manusia yang tidak memenuhi perintahnya, meskipun telah diberi nikmat yang luar biasa. Kenikmatannya sok upamin teu emut mah pikiran kenikmatan, mulai dari mata bisa melihat, bisa ngicep, sok mata teu bisa ngicep tipu molotot terus ngicep aja perlu. Sok lamun bulu panona gundul kapireungpeuneun, atau lamun kahujanan pedah alisna dikerok jadi we kana mata air hujanan. Sebab ada kan sekarang mah halisnya dikerok gitu ya. Padahal teh emut tetap pentingna halisnya kan usahab halisnya nyalurkeun ka dieu, jadi mun hujan teh ka dieu we ka sisi. Coba lamun halisnya ka dieu kana panon kan halis itu. Walaupun aya nu dikerok, padahal sebetulnya dikerok itu supaya diubah. Padahal justru eta teh geus simetris gitu. Lamun wajahna kieu halisna bentukna kieu. Wajahna kieu halis apa? Itu kan, tapi kadang-kadang kan manusia itu suka terpuas gitu. Diubah-ubah. Bahkan artis mah sampai operasi plastik. Itu berganti-ganti. Kemudian B, pentingnya refleksi terhadap nikmat. Jadi ada refleksinya kita terhadap nikmat itu. Jadi jangan hanya dibiarkan berlalu begitu saja. Allah memerintahkan manusia untuk merenungkan makanan mereka. Maka pada ayat 24 di sini, makanya di sini valian duril insan. Jadi kalau ayat 23 tadi menekankan kelalaian, kala, maka jangan begitu. Maka di sini pada ayat 24 nanti mengajak kita untuk merenungkan apa? Yang mulai dari makanan. Hal ini merupakan perintah agar manusia menyadari bahwa makanan bukan sekedar hasil dari usaha manusia, tetapi merupakan bukti kasih sayang Allah. Berupa makanan itu bukan hanya hasil karya manusia. Itu benar, Bu. Kemudian kasih sayang Allah dengan refleksi ini manusia diharapkan mampu meningkatkan rasa syukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu catat bukunya ya. Kemudian C, keselarasan antara nikmat duniawi dan tugas spiritual.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa makanan yang diberikannya adalah sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani yang seharusnya memotivasi manusia untuk memenuhi tugas-tugas rohani. Jadi makanan itu kan kebutuhan jasmani. Kenapa kita harus makan jasmani kan yang butuh? Kenapa harus disiplin makan itu? Karena walaupun pikiran kita tidak disiplin, kadang-kadang perut disiplin kebutuhannya. Makanya ketika lalai, maka bisa jadi masalah. Jadi sering itu urusan makanan teh diantepen ke disiplin sakahoyong. Ya padahal itu jadi masalah. Karena apa? Karena fisik itu jasad manusia itu tanpa bulu manusia apapun itu berkaitan dengan alam. Jadi ada darah, ada angin di dalam fisik manusia, ada rutobah dingin, ada haroroh yang panas, itu berkaitan dengan kondisi alam sekitar. Jadi ketika kita lebih daripada kebutuhan jadi masalah, terlalu kurang juga jadi masalah. Makanya aliandur. Kemudian tema utama ayat-ayat ini mengarahkan manusia untuk memahami bahwa makanan yang mereka konsumsi tidak terjadi secara kebetulan. Setiap elemen seperti air yang turun dari langit, tanah yang retak untuk tumbuh untuk tanamannya, pecah untuk tanamannya, hingga hasil panen berupa biji-bijian, buah-buahan, dan tumbuh-tumbuhan lainnya, itu merupakan hasil dari sistem yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tanam itu banyak tanaman yang sengaja oleh kita tumbuh bagus, tapi ada juga tumbuh gulma ya, hama-hama yang lain. Mana yang mesti dicabut, mana yang tidak. Padahal ada juga rumput yang jadi hama, tapi justru setelah diteliti malah jadi obat. Ada juga yang oleh kita dianggap pengganggu, tapi di pengganggu setek karena kita tidak tahu. Contohnya apa ya yang jadi pengganggu? Pokoknya ada balakacida. Ada tanaman balakacida kan? Ya, tanaman balakacida. Ada itu karena penyakit ibu-ibu, tanaman balakacida bagus. Nah, padahal itu rumput anu ngabala teh ngagokan tanaman. Jadi tapi semakin lama para ahli meneliti itu semakin ditemukan ya, tanaman-tanaman tersebut. Jadi tema utamanya di sini ya berkaitan. Jadi bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan kebesaran Allah dalam penciptaan. Proses penciptaan makanan adalah tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Proses penciptaan makanan, sehingga setiap makanan itu ada rasa-rasa yang berbeda. Masalah engkol aja kan beda-beda rasanya. Ada engkol putih, engkol ungu, ada hijau. Yang hijau juga ada kiciwisnya. Engkol saja itu ada bunganya, ada dahannya, ada pangkalnya. Dari engkol saja itu. Dan itu rasanya beda-beda. Belum lagi dipasaknya beda-beda lagi. Dituang mentah aja beda-beda kan.
terus bunganya juga macam-macam, apalagi yang lain-lainnya. Satu engkol aja itu macam-macam, dan ternyata beda warna, beda nutrisi. Jadi nu putih mah kadieu nutrisi, nu hejo mah kieu, nu biru mah kieu, nu ungu mah gitu. Jadi itu beda-beda nutrisinya. Nah, belum lagi kalau buah-buahan umpamanya tomat itu pentil, manfaatnya ini, rasanya begini. Kemudian hejo beda lagi, mateng beda lagi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kudu dianjurkan bapak-bapak banyak makan tomat, karena itu akan sehat prostatnya katanya. Tomat ya, tapi tomat bagus pandileo dimakannya. Itu tomat aja berbeda-beda, anu kecil, anu badag pisan. Kemudian B, ketergantungan manusia pada Allah. Ternyata tergantung kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa hidup sorangan. Manusia tidak memiliki kendali penuh atas rezekinya. Kadang-kadang dianggap rezeki ya pirejekieun padahal hilang. Kadang-kadang rezeki itu kan berubah-ubah kan. Ada yang sedang memuncak, naik, duitnya miliaran, triliunan, tiba-tiba jatuh, nyungsep, habis. Kadang-kadang tidak terkendali. Kemudian berikutnya adalah keseimbangan ekologis. Jadi ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga siklus alam sebagai bentuk tanggung jawab manusia. Siklus alam, dan siklus alam itu manfaatnya cukup banyak ya, dari tanaman aja, dari tanaman bunga aja, dari kita kan ada yang bagus ditanam di dalam rumah kan, ada yang harus disiram setiap hari, ada yang disiramnya seminggu sekali, ada juga yang cukup disiramnya sebulan sekali tanaman itu. Itu siklusnya masing-masing. Aya nu rajin, ayo disimehan tiap hari busuk. Aya nu diantep padahal butuhna tiap hari bae. Ya, semuanya itu harus dipelajari. Keseimbangan. Kemudian keempat, relevansi dengan kehidupan modern yang sekarang ini bahasannya. Pada masa kini manusia sering merupakan asal-usul makanan dan nikmat yang mereka miliki, terutama karena proses produksi makanan yang modern dan jauh dari alam, yang biasanya makanannya sudah makanan apapun tinggal Grab, WA datang, ternyahoeun anak teh mana asal usulna kan masyarakat. Ya beda zaman baheula makan mundur dipasak, hari ayeuna kan teu kudu mundur atuh. Saya tinggal tinggal Grab aja, tinggal GoFood beli makanan jadi. Karena produksi modern itu kadang-kadang melupakan gitu, asal usul. Tafsir ayat ini relevan untuk mengingatkan manusia tentang pentingnya menghargai alam, menyadari ketergantungan pada Allah, serta menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu, ayat ini menegaskan tanggung jawab manusia untuk menggunakan nikmat yang diberikan Allah secara bijaksana, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun generasi mendatang. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga generasi yang akan datang. Dengan demikian, latar belakang surat Abasa ayat 23 sampai 32 ini mencakup kritik terhadap kelalaian manusia. Makanya diawali dengan kala, jangan begitu, jangan lalai,
awalnya. Agar menguatkan rasa syukur dan keseimbangan antara material dengan spiritual. Rumusannya, yang pertama, apa makna dari kalalama yakdi ma amaroh? Itu yang kita kaji nanti. Dan bagaimana relevansinya dengan tanggung jawab manusia terhadap perintah Allah. Kemudian falyanduril insan ila ta'ami. Bagaimana perintah untuk memperhatikan makanan itu. Kemudian apa hikmah yang dapat dipetik dari penjelasan Allah tentang proses turunnya hujan, pembelahan tanah, hingga tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan, yaitu habban, ada inaban, dan qodban. Kemudian bagaimana ayat-ayat ini menunjukkan keberuntungan manusia dan hewan, sehingga di situ mata'an lakum wali an'amikum, senangan bagimu dan urusan makan bagimu, dan termasuk hewan yang kamu urus. Kenapa hewan? Karena hewan itu fungsinya banyak, bukan hanya makanan, tapi juga tunggangan, pun juga sirkulasi alam yang makanannya juga beda-beda kan, dari mulai yang kaki 4 aja macam-macam, sapi, ada domba, ada kambing, ada muni. Kemudian itu juga ternyata setiap umurnya itu nutrisinya beda-beda. Bagaimana kalau umur 6 bulan, maka bentuk dagingnya rasanya begini, 7 bulan beda lagi, 8 bulan beda lagi. Tapi kalau sudah 2 tahun ke atas, rada lihat. Itu berubah-ubah. Makanya kalau yang ingin menikmati rada lunak ya 6 bulan lah, 7 bulan. Kemudian apa hubungan antara pengingat akan rezeki melalui makanan dengan sikap manusia terhadap tanggung jawab? Kemudian bagaimana tafsir ayat-ayat ini memberikan panduan moral untuk spiritual. Kemudian bagaimana penjelasan tentang makanan dalam ayat ini berhubungan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi rumusannya dapat menjadi dasar untuk eksplorasi tafsir. Jadi maupun eksplorasi tafsir tematik maupun kontekstual ataupun juga tekstual. Sekarang bagian C, tanasub atau korelasi atau kaitan atau hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Korelasi antara dua ayat, dua kelompok ayat, dua bagian ayat, yaitu bagian yang pertama yang kita bahas tahun yang lalu, yaitu ayat 17 sampai 22. Tahun ini 23 sampai 32. Lukating tamat setahun lukating moal. Maka dua bagian ayat ini menunjukkan hubungan integral antara kekufuran manusia, ketidaktaatannya kepada perintah Allah, dan pengingkarannya terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka hubungan dengan ayat berikutnya apa? Jadi kalau ayat 17 sampai 23 22 banyak berbicara tentang banyak manusia ingkar, banyak manusia kurang baik dibicarakan. Sekarang bagaimana hubungannya? Makanya kita lihat tadi pada ayat 17 utilal insan ma'akbaroh, ya. Itu pengingkaran manusia terhadap Allah, utilal insan ma'akbaroh.
Nah, ayat ini mencela manusia atas kekufuran dan pengingkarannya terhadap nikmat Allah. Maka dalam konteks ini manusia tidak menyadari asal penciptaannya yang dari setetes nutfah. Makanya dikatakan kan min ayyi syai'in khalaqa, min nutfatin. Kemudian proses hidupnya hingga kematian dan kebangkitannya, sehingga ditandaskan fa'amatahu fa'akbaroh. Maka di sini dikatakan kalla lamma yakdi ma amaroh. Jadi kalau tadi kutilal insan ma akfaroh, terkutuk, terbunuh, kutila itu kan diperangi atau disiksa, ma'akbaroh karena keterlaluan kupurnya. Padahal mereka teringat min ayyi syai'in khalaqah, dari apa diciptakan, min nutfatin khalaqah, padahal dia dari setes air mani. Kemudian faqaddaroh, lalu diberikan jalan, summa sabil yasaroh, summa amatahu fa'akbaroh, sampai mati dan dikubur. Kemudian summa idza syaa ansaroh, dibangkitkan. Maka di sini tandaskan kalla lamma yaqdima amaroh. Ayat ini menegaskan bahwa manusia belum menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Nah, ketidaktaatan ini adalah wujud nyata dari pengingkaran yang disebut kutilal insan ma'akbaroh. Manusia itu tidak hanya gagal memenuhi perintah Allah, tetapi juga lalai untuk kenikmatan. Itu kaitan yang pertama. Kaitan yang kedua yaitu falyanduril insan ila ta'ami. Ada ayat yang akan kita bahas ini. Falyanduril insan ila ta'ami. Allah mengajak manusia untuk merenungi makanan sebagai bukti kekuasaannya. Proses turunnya hujan, pembelahan tanah, hingga tumbuhnya berbagai tanaman yang menggambarkan betapa besar perhatian Allah kepada makhluknya. Apa kaitannya dengan min ayyi syai'in khalaqah? Nah, kedua bagian ini menunjukkan bagaimana Allah menciptakan manusia dari sesuatu yang kecil, yaitu nutfah, setetes air mani yang dianggap hina, kemudian menjadi besar, serta bagaimana Allah menyediakan segala kebutuhan selama hidup di manusia di dunia ini, mulai dari makanannya, mulai dari fasilitas kehidupannya, ini segala kebutuhan. Tapi manusia yang kufur itu tidak menyadari keterkaitannya ayat ini. 3. Kemudian ingatan akan kematian, summa amatahu fa'akbaroh. Summa amatahu fa'akbaroh pada bagian sebelumnya. Mengingatkan manusia itu bahwa hidupnya tidak kekal, yaitu akan mati. Bahkan kalau sudah mati, fa'akbaroh, dikubur, dan ia akan dibangkitkan, yaitu idza syaa ansyarah, kita kembali. Nah, maka dibangkitkan kembali itu mempertanggungjawabkan amal. Nah, ayat berikutnya menegaskan kalla lamma yaqdima amaroh. Jangan begitu, karena masih banyak perintah yang belum dilaksanakan. Ulah tenang-tenang wae, eta banyak perintah yang belum dilaksanakan. Banyak aturan yang dilanggar. Banyak larangan yang dilaksanakan. Kalla lamma yaqdima amaroh. Jadi perintah yang belum dilaksanakan. Oleh karena itu, siaplah menghadapi kematian. Jangan lalai.
karena penyesalan akhir zaman, penyesalan akhir itu tiada berguna. Ya, saya persiapkan. Kemudian kaitan yang keempat, pada ayat sebelumnya ditandaskan summas sabila yassaroh. Kemudian jalan hidup oleh Allah berikan kan, jalan hidup banyak, jalan hidup tuh banyak. Jadi bukan hanya banyak jalan ke Roma, banyak jalan ke surga juga, banyak jalan ke neraka, banyak jalan ke Ka'bah juga untuk berumroh, berhaji, banyak jalan kemanapun, banyak jalan. Dan itu semuanya dimudahkan. Yang dimudahkan itu termasuk juga jalan kelahiran, mulai jalan kelahiran min ayin sayin kholaqoh, dari jalan kelahiran juga kan dimudahkan. Mulai proses kelahiran. Itu teh kan si bayi teh ari can ngagujrang ka dunia makan lunak teh. Tulang-tulang teh sok lamun bayi dina perut hareuras ini sedikitukeun ku Allah teh, jadi si jeung-jeung teh harurasna teh geus oksidasi jeung udara ketika melahirkan, walaupun ada juga kesulitan gitu kan. Tapi hari baheula mengkaji ayat ini teh kabayang mudahnya melahirkan lunak. Tapi kumaha anu hese, hari ayeuna mah kan lebih kabayang lagi. Karena anu hese juga bisa digali ya, bisa disesar. Summa sabil yasaroh. Begitu pula jalan hidup. Jalan hidup tuh ada aja, mudah aja setiap yang hidup. Walaupun ada yang makanannya tidak bergizi, ada yang bergizi macam-macam, tetapi pada dasarnya setiap yang lahir teh dahareun mah aya wae gitu. Dahareun teh aya wae gitu. Eta teh begitu dilahirkan ke bumi teh. Jadi Allah teh sebenarnya mah geus nyadiakeun gitu, setiap insan dibikin teh fasilitas makanan teh aya. Dan duka teuing ti mana eta teh kadang-kadang teu kanyahoan gitu. Sanajan anu dipikeun. Itu makanya mata'an lakum wali an'amikum, setelah summa sabil yassarah untuk menikmati makanan. Kemudian dalam hidup pada ayat selanjutnya itu ditandaskan mata'an lakum wali an'amikum, diberi fasilitas konsumsi selama menjalani kehidupan. Ayat wae ya, fasilitas konsumsi selama menjalani kehidupan. Namun mesti ingat mata'an lakum wali an'amikum, ayat ini tentang makanan menyiratkan bahwa semua nikmat dunia ini bersifat sementara. Kehidupan dunia hanyalah tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar ya, manusia, hewan, bukan tempat untuk menyombongkan diri. Dan hewan itu digabungkan dengan manusia supaya sadar manusia. Kemudian kaitan yang kelima, refleksinya untuk kesyukuran. Di sini dikatakan falyanzuril insan ila ta'ami, mengarah manusia untuk bertafakur pada nikmat Allah. Falyanzur itu kalaupun bahasa Indonesianya melihat, tetapi itu melihatnya beda. Nadoro itu dengan ro'a, karena nadoro itu lebih tajam, istilah cek ibu mah lebih seket gitu penglihatannya. Makanya di dalam bahasa sekolah ada istilah nalar kan.
Karena do itu kan suka dibaca L, jadi nalar. Nalar itu melihat dengan seksama, dengan pikiran. Falyandur, penalaran. Jadi melihatnya itu dengan ketajaman, dengan pemikiran, dengan analisis. Falyandur. Jadi maka termasuk tafakur akan nikmat Allah mulai dari ila ta'ami, makanan itu. Kaitannya dengan ma'akfaroh, kekufuran, manusia timbul karena enggan merenungkan nikmat Allah itu. Jadi karena enggan merenungkan, jadi kadang-kadang menjadi kufur. Jadi kesimpulan hubungan, korelasi atau kaitan ayat ini, bagian ayat ini 23 sampai 32 serta 17 sampai 22. Kedua bagian ayat ini memiliki benang merah yang serupa, yang berupa pertama teguran atas pengingkaran manusia terhadap nikmat Allah. Kemudian ajakan untuk merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan, makanan dan kematian. Peringatan tentang tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah yang akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Allah memberikan nikmat kehidupan dan rezeki sebagai pengingat. Namun manusia yang kufur seringkali lalai dan sombong. Nah, kedua bagian ayat ini menyeru manusia untuk kembali merenungi asal usul kehidupan manusia itu sendiri, yang nutfah. Itu kaitan dengan ayat sebelumnya. Sekarang kita lihat tanasub atau korelasi dengan hadis. Ya, seperti sering saya kemukakan, kalau kita membahas ayat, maka pasti ayat kaitanana dengan hadis. Kalau kita membahas hadis, maka pasti ada kaitannya dengan Quran. Makanya korelasikan kaitan hubungan antara ayat dengan hadis. Ayat ini sangat berkaitan dengan banyak, sebetulnya banyak hadis. Tapi tentu saja tidak semua hadis diungkap. Yaitu hadis yang dikaji di sini ada paling utama belakalah antara hadis dengan Al-Quran, itu karena saling berkaitan ya. Sekarang kita lihat hadis yang pertama. Rasulullah SAW ketika panen itu memohon barokah kepada Allah dan memberikan buahnya kepada anak kecil. Jadi kalau panen itu Rasul suka berdoa agar barokah. Panen naon we Bu? Bagai ayo urang makan panen teh karena pertanian sawah wae. Ya termasuk ibu nguneur eta ge. Nguneur daun cikur, nguneur daun gedang, nguneur naon ibu di kadongtong, daun kadongdong. Enak itu teh daun kadongdong teh Bu. Seger, makanya di abdi mah daun kadongdong teh kudul. Ari eta cengeng keur mahal ayeuna pudeg teh mane leubeut. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi awwali tamar fayaqul Allahumma barik lana fi madinatina wa fi samarina wa fi muddina wa fi sa'ina barokah ma'a barokah summa yu'tihi asgara ma yahduruh minal wildan. Sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila panen diberi makanan dari panen itu,
Maka beliau berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah bagi kami fi madinatina, kota kami. Bisa juga Madinah teh kota Madinah, tapi bisa juga kalau kita berdoa di Bandung mah di Bandung barokah. Wapi Samarina juga pada buah-buahan. Wapi Mudina, kalau Samar mah buah-buahan yang seperti ya buah mangga, buah goreng samaka, buahan. Kalau mud mah lebih kepada biji-bijian. Sebetulnya samar itu segala bentuk buah-buahan. Tapi kalau disebut mud, samar mud itu beda gitu. Antara buah nugara gede, ada buah kecil-kecilan, kacang-kacangan. Kan buah-buahan itu kan macam-macam kan. Ada buah-buahan, ada kacang-kacangan, ada dari sawah padi-padian. Ya masuk mud kalau eta mah jagong, padi, gandum itu karena mud. Tapi kalau samar karena bangsa eta mangga, samangka, bonteng, duren, nangka, samar, timudina. Ada lagi so'ina, ukurannya besar-besar, barokatan ma barokah, berkah di atas berkah. Barokah itu ziyadatul khair alal khair, semakin baik bertambah baik. Ma barokah. Kemudian sumayiti asgoro mayah duru. Lalu beliau itu kalau panen dikasihkan yang hasil panen itu kepada anak kecil dulu yang hadir, sambil berdoa itu minawildan, tuh anak kecil yang hadir beliau kasih. Jadi hadis yang menyebutkan bahwa Rasul menerima buah-buahan hasil panen dan mendoakannya mengandung beberapa makna penting. Ya, antara lain pentingnya baik itu konteks atau hubungannya dengan spiritual, sosial maupun ekonomi. Umpamanya makna spiritual, doa atas keberkahan yang dikatakan Allahumma barik lana fi madinatina wa fi samarina wa fi mudina. Keberkahan untuk kota Madinah atau hasil bumi, termasuk juga kota Bandung kalau kita doanya di Bandung. Dan ukuran timbangan mud dan so ini mencerminkan segala nikmat berasal dari Allah dan keberkahan hanya diperoleh melalui doa. Makanya ulah lupa ngadoa teh upami panen teh, apa doanya? Allahumma barik lana fi madinatina wa fi samarina wa fi mudina wa fi so'ina barokah ma'a barokah. Bulan eta mah pi marojakna mah bade dahar. Ieu mah upami panen teh nguneur gitu. Nguneur naon we? Bunga juga kan sok diuneur. Ya mah sanes panen besar gitu termasuk ngundur gitu kan, pucuk-pucukan. Oh, nabi pensiun. Mungkin juga mungkin juga tah. Waduh, karena panen duit nabi pensiun. Tapi eta pensiun teh bener-bener nikmat, Bu. Aduh, pensiun dan benar-benar nikmat jadi rasa. Karena mungkin ketika nerima gaji bulanan kan
karena tidak terasa ya, tapi ketika nerima pensiun aduh jadi beda gitu. Aduh ieu teh nepika jerih payah baheula bekerja, sekarang dapat nikmat bener pensiun teh. Komo keur butuh mah keur butuh pisan dan eta geus hampir satahun cai eueuh wae teu ngocor-ngocor. Begitu nerima pensiun kan bisa ngocorkeun cai, aduh nikmatnya. nikmatnya begitu tuh, bisa ngocorkeun cai, memang terasa. Jadi Allahumma barik lana teh pantes gitu, terasa. Ya Allah berkah kenikmatan. Jadi makna spiritual ya, makna spiritualnya itu nyambung. Mana spiritualnya? Komo anu pensiuna ibu-ibu nu miliaran ya. Belum tentu oke kita gede leutikna oke. Kadang-kadang kita komonya eta meureunnan batur mah nu miliaran pensiunna ngejelegur. Tapi belum tentu juga nikmatnya. Justru model nu kecil juga bisa mendapatkan kenikmatan sekaligus. Apalagi keur butuh pisan. Itu makna spiritual, makanya keberkahan. Bagus juga itu Bu, ketika nerima pensiun, Allahumma barik lana fi muddatina. Jadi syukur atas nikmat Allah. Jadi karena diperintahkan syukur, jadi kenikmatan itu terasa. Syukur atas nikmat Allah dengan menerima tadi buah aja. Kenapa kalau panen sendiri dari pepohonan itu nikmat? Karena memang tanamannya diurus teh apa? Jadi beda dengan langsung minum. Pompet. Kemudian makna sosial, dari tadi makna spiritual. Ini perhatian kepada anak. Jadi panen itu perhatikan kepada anak. Rasul itu memberikan buah pertama kepada anak-anak yang hadir. Hal ini menunjukkan nilai kasih sayang dan pendidikan pada anak. Jadi kalau hasil panen metik sendiri diberikan langsung kepada anak, itu kita sambil mengajarkan kepada anak, nih tingali menang melak ibu, menang melak nenek, menang melak abah. Katakan kepada anak itu. Kadang-kadang kan itu suka lupa pada anak cucu kita itu mengingatkan hal itu. Ya karena eta teh apa instan dan instan teh zaman ayeuna mah kalupa. Nah itu pendidikan nilai kasih sayang untuk mengajarkan generasi muda menghargai nikmat Allah. Makanya ibu jangan lupa itu kalau neraktir anak incu itu diingatkan gitu. Barudak teh sambil ngomong, sambil bicara. Nih kenikmatan dari Allah. Termasuk juga kalau mereka memberikan kepada kita kenikmatan dari Allah. Dan juga ini menunjukkan pentingnya berbagi. Rasul itu menyuruh berbagi. Hadis ini mengajarkan keutamaan berbagi nikmat yang diterima, terutama kepada golongan yang di bawah, golongan yang lemah atau rentan seperti anak-anak yang perlu kasih sayang. Kemudian Allahumma barik lana fi muddatina wa fi samarina wa fi muddina wa fi so'ina barokah ma'a barokah. Ini juga ada makna ekonominya, keberkahan dalam produksi.
Jadi dengan mendoakan hasil panen, Rasul mengingatkan pentingnya keberkahan dalam produksi ekonomi. Karena justru keberkahan itu yang paling penting dalam ekonomi teh. Sebab kalau tidak berkah, walaupun hasilnya banyak, tercukup. Kan banyak orang yang gajinya gede tapi tercukup. Kurang hidup nanti. Tapi nu kecil malah cukup. Kan anu gede utangnya gede. Anu kecil utangnya kecil. Udah sieun teu kabayar. Minjem lagi kan anu kecil mah sieun teu kabayar teh kan. Tapi hari anu penghasilannya gede makan berani nambah. Ya semacam para ekonominya hebat-hebat gitu di kita. Model Tro Tanjung. Itu kan lamun nganyuk karena duit nanti pun biasa triliunan eta mah. Wani deui. Ini mun saya mah ada tong-tong nginjem triliun, 1 juta ge sieun teu kabayar kan. Jadi memang kadang-kadang begitu. Jadi ketakutan gitu kalau orang yang penghasilannya kecil mah. Makanya tadi kadang-kadang saling sangka gitu antara manusia teh. Oh, si anu mah gajina gede, meureun nikmat hidupna. Padahal belum tentu. jadi kadang-kadang itu silih sangka. Disangka. Makanya saling berbagi di situ. Berkah berkah bertambah barokah itu di situ secara ekonomi. Jadi ini pengelolaan sumber daya. Jadi doa atas timbangan mud dan sok itu menunjukkan perhatian Rasul terhadap keadilan dalam efisiensi dalam pengelolaan. Makanya ada mud ukuran. Jadi disebut ukuran tuh ukur kalau kita ingin barokah teh ukur diri. Jadi sebetulnya karena keadaan penghasilnya seperti ini, maka yang saya beli juga seperti ini. Jadi pikirannya itu ke sana, berkah itu. Karena kadang-kadang kita itu tidak memikirkan keberkahan, sehingga akhirnya sakahayang we gitu. Sakahayang we teh jadi we teu berkah. Makanya Allahumma barik. Pan ibu ge sok sering ngadoa rek makan teh Allahumma barik lana. Bima rojaktana wa qina adzabannar eta emot teu eta kana keberkahan. Di Allah atau hanya ritual saja? Ya kita kan seringnya ritual aja doa itu, tapi kadang-kadang jarang dihayati oleh kita. Kemudian hadis ini tidak hanya berlaku pada masa Nabi, tetapi juga memberikan panduan bagi umat untuk mensyukuri nikmat Allah dalam setiap rezeki yang diterima. Berbagi nikmat terutama kepada mereka yang membutuhkan, memprioritaskan keberkahan di atas kuantitas dalam segala aspek kehidupan termasuk ekonomi. Jadi hadis ini mencerminkan ajaran Islam tentang hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan manusia sosial, hablum minannas, yang penuh kasih sayang, syukur, dan penuh tanggung jawab. Jadi kalau tadi Allahumma barik lana fi madinatina, supaya fasilitas sehari-hari di situ ada sobab nalma asoba,
ada sakoknal ado sako wa ambatna fiha habba wa inaba wa qodba. Ini kan ukuran berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, jangan sampai dilupakan. Jadi korelasi ayat ini dengan hadis, antara lain hadis yang menyebutkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam atas keberkahan buah-buahan di Madinah dan pemberian buah-buahan kepada anak-anak itu memiliki keterkaitan dengan surat Abasa 2332 yang mengingatkan manusia untuk merenungi makanan falyanzuril insan dan proses penciptaannya sebagai tanda kebesaran Allah. Korelasi atau kaitan dengan surat Abasa, hadis ini memberikan pelajaran, antara lain pelajarannya keberkahan dalam rezeki. Jadi hadis yang berdoa memberkahi buah-buahan, timbangan dan hasil bumi, hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya keberkahan. Sedangkan ayat surat Abasa menjelaskan secara detail bagaimana Allah menurunkan air. Jadi kalau tadi Allahumma barik lana fi madinatina, kota, fi samarina, buah-buahan, nah, maka di ayat ini air yang turun, makanya dia jadi Samarina. Kemudian ada di situ sakoknal ardo, pembelahan bumi, maka di sini ada mud, ada so. Kemudian ada inab, ada qodba, ada zaitun. Maka di situ barokah ma'a barokah. Jadi ayat surat Abasa menjelaskan secara detail. Jadi kalau dikaitkan dengan ayat ayat menjelaskan hadis. Seperti tadi kan saya katakan ada hadis menjelaskan ayat, tapi justru ada ayat menjelaskan hadis. Itu korelasinya, hadis dan ayat sama-sama menekankan bahwa makanan adalah rezeki dari Allah yang wajib dihargai. Kemudian kaitan kedua, kebesaran atas proses. Hadis menunjukkan Rasulullah tidak hanya memanfaatkan makanan tetapi juga mengajarkan kepada umat pentingnya bersyukur, memperhatikan anak-anak yang membutuhkan. Ayat surat Abasa mengajak manusia merenungi proses ilmiah penciptaan makanan dari turunan air hingga tumbuhnya berbagai hasil bumi. Kaitannya, makanan bukan hanya kebutuhan fisik tapi juga alat untuk meningkatkan kesadaran spiritual, sosial, dan tanggung jawab. Bersambung ke makalah bagian 2 karena sudah jam 3. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.